Bagi para penggemar musik-musik dakwah Islam di Indonesia, mungkin mereka sudah mengenal salah satu tokoh spiritual pendakwah Islam, yaitu Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Setiap kali terdengar diadakannya acara sholawatan yang dihadiri oleh Habib Syekh, maka para Syekh Hermania berbondong-bondong dengan penuh antusias mendatangi tempat di mana akan diadakannya acara sholawat bersama tersebut. Di tengah riuh ramainya bumi Indonesia dengan berbagai persoalan yang bermacam-macam di segala lini kehidupan, muncullah sosok Habib Syekh yang datang dengan gerakan sholawatnya yang akan membuat hati kita sejuk. Berikut ini kami bagikan biografi Habib Syekh, agar kita dapat lebih mengenal sosok panutan tersebut. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Habib Syekh dilahirkan di kota Solo, Jawa Tengah pada tanggal 20 September tahun 1961, dia adalah anak dari 16 bersaudara, ayahnya bernama Abdul Qadir As-Segaf, yang merupakan seorang imam Masjid As-Segaf di Solo, dan ayahnya memberi nama kepadanya, Syekh. Habib Syekh sendiri bermazhabkan Syafi'i, berakidahkan Asy'ari, dan mengikuti Sufi dari Al-Imam Ghazali. Habib Syekh mendapatkan pendidikan dari ayahnya semenjak dia kecil hingga ayahnya meninggal di saat Habib Syekh berusia 20 tahun. Setelah ayahnya meninggal, Habib Syekh berguru kepada beberapa guru yang diantara gurunya adalah pamannya sendiri yakni Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Dia juga berguru kepada seorang ulama besar di Solo yakni Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi yang merupakan pengarang kitab Maulid Simtud Duror. Dari pendidikan yang diperoleh dari sang ayah, pamannya, serta Habib Anis Al-Habsyi, ia memberanikan diri untuk mensyiarkan sholawat yang dimulainya dari kota Solo. Hingga sampai saat ini syair sholawatnya begitu berkembang pesat. Dari syiar inilah Habib Syekh dikenal secara luas oleh masyarakat, hal ini dikarenakan dia begitu piawai membawakan nada-nada sholawat klasik. Suaranya yang berat, berwibawa serta khas akan menyihir dan menghipnotis ribuan jamaah yang mendengar lantunan sholawatnya. Habib Syekh mengamalkan berbagai ilmu yang telah didapat. Dia selalu mengajak masyarakat agar cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut dilakukan mulai dari kota Solo. Habib Syekh menjalankan dakwah dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Secara tidak sadar, banyak masyarakat yang mulai mengikuti majelisnya, mulai dari anak-anak, remaja, hingga kakek nenek. Saat ini, majelisnya diikuti ribuan jamaah. Mereka mengikuti majelis tersebut untuk mengetahui pentingnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inspirasi Habib Syekh untuk selalu berdakwah bermula dari sang ayah, Habib Abdul Qadir As-Segaf. Ayahnya merupakan guru utama dan pertama. Ayahnya pula lah yang mencetaknya sebagai orang yang cinta pada sholawat. Habib Syekh tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren karena pondoknya adalah ayahnya sendiri. Selain itu, pondoknya adalah majelis atau masjid, yaitu di Masjid As-Segaf, Wiropaten, Pasar Kliwon, Solo, dan ayahnya lah yang menjadi imam. Usai salat maghrib sampai menjelang Isya, Habib Abdul Qadir selalu mengajak Habib Syekh untuk mengikuti halaqah keilmuan, belajar Al-Quran, dan membaca wirid secara istiqomah. Disitulah ia berkhidmat membersihkan masjid, yaitu menyapu dan mengepel. Kegiatan itu dilakukan semenjak ia masih duduk di bangku SD. Ayahnya Habib Abdul Qadir As-Segaf menjadi sosok yang paling penting dalam dakwah Habib Syekh. Ayahnya merupakan sosok yang tidak dikenal dan tidak mengenal siapa-siapa. Baginya, kaya atau miskin, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, hakikat mempunyai kedudukan sama. Sosok kedua yang turut menjadi inspirasi dakwah Habib Syekh adalah ibunya. Ibunya selalu memotivasi diri agar mempunyai keinginan yang kuat dalam berdakwah. Selain ayahanda dan ibunda Habib Syekh, sosok inspirasi sepak terjang dakwah Habib Syekh adalah Habib Anis Solo. Habib Anis ibarat rumah barunya. Ia dikenal sebagai sosok ahli zauk atau rasa sekaligus guru dalam akhlak, tidak ada duanya. Berbekal suara merdu dan mahir berbahasa Arab, serta penguasaannya terhadap syair-syair dalam kitab Simtudurar, Burdah dan beberapa kitab sholawat lainnya, Habib Syekh memperkenalkan sebuah seni musik spiritual yang disenangi oleh banyak orang. Melalui musik spiritual ini, Habib Syekh mampu menyampaikan dakwah Islam kepada sebagian besar masyarakat yang menyenangi dunia musik. Karena memang pada waktu kecil dia sebagai muazin Masjid As-Segaf di Solo, ayahnya sebagai imam di sana dan ia selalu digandeng untuk azan di sana, bahkan ia menjadi khodim di masjid situ jadi setiap hari ngepel dan sebagainya.
Dan alhamdulillah, waktu itu ayahnya senang dan gembira ketika ia azan. Habib Syekh mempunyai inisiatif dalam rangka menarik simpati masyarakat Jawa. Sholawatnya dikolaborasikan dengan lagu-lagu atau syair-syair Jawa. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Wali Songo. Semua orang merasa heran karena orang Arab mahir dalam bertutur Jawa, bias lagu lir-ilir, ling-iling, dan lain sebagainya. Beberapa untaian sholawat dan syair-syair Jawa dibawakan dengan baik oleh Habib Syekh, dan mampu membuat ribuan jamaah berkumpul hanya untuk mendengarkan dakwah dan lagu-lagu syair ketika Habib Syekh tampil berdakwah di suatu tempat. Sebenarnya syair-syair sholawat yang dibawakan ia bukanlah syair puji-pujian yang baru, namun Habib Syekh beserta pasukan pemukul rebana jamaah Ahbabul Mustofa, berhasil membentuk dan mengemas irama pembacaan sholawat tradisional menjadi lebih indah, anggun, sejuk dan menggoda telinga yang mendengarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada Habib Syekh dengan memiliki suara yang sangat merdu. Dengan suara merdu ini, Habib Syekh berhasil memikat semua lapisan kalangan, baik dari para tokoh agamanya, pejabat, orang tua, kaula muda, kalangan pelajar, bahkan kalangan awam sekalipun, sehingga mereka menyukai sholawat dengan syair-syair yang kebanyakan bersumber dari syair dan pujian dalam kitab Simtuduror karya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang tokoh ulama dan wali Allah yang menjadi rujukan umat di zamannya. Dakwah melalui sholawat yang dilakukan Habib Syekh bisa dinikmati seluruh kalangan, mulai dari kecil, muda dan tua. Dalam setiap majelis Habib Syekh selalu memberi wejangan kepada jamaahnya agar mengedepankan akhlak. Inilah yang selalu disampaikan oleh Habib Syekh kepada para jamaah agar menjaga akhlak. Sebab terkadang sebagian jamaah berdandan aneh sambil membawa bendera. Peranan dakwah Habib Syekh di tanah air sangatlah besar dan membawa dampak positif yang sangat luar biasa. Di antara keinginannya adalah membumikan sholawat di negeri kita tercinta ini. Berbagai trik dilakukannya agar sholawat bisa masuk ke dalam segala unsur masyarakat. Habib Syekh yakin majelis sholawatnya menjadi wadah rahmat. Ia berdoa agar para jamaah yang hadir selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah biografi Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf, seorang habib dan ulama asal Solo, yang berdakwah melalui sholawat, dan terbukti mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat melalui lantunan sholawatnya. Bagi kalian yang ingin mendapatkan notifikasi video lainnya dari kami, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih.